kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari saat ini kita mau bersatu hati memuji menyembah Tuhan. Kita mau beribadah sore hari ini, baik Bapak Ibu yang beribadah secara online dimanapun Bapak Ibu berada, ataupun secara onsite. Mari sama-sama kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan. Amin. Dan juga perjamuan kudus serta pengurapan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Jika pada sore hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah sama-sama. Kami bersyukur bulan Agustus sudah kami lalui dan September sudah akan kami jalani. Kami percaya di bulan September ini Kau memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Urapi setiap kami pelayan-pelayan, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi semua jemaat yang hadir di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu.
persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Adalah korban yang harum menjadi persembahan yang terbaik. Segenap hati, segenap jiwa, hanya Engkau Tuhan Yesus yang kusembah. Amin. Biarlah semuanya tidak berubah. Cinta kasih setiap kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapak. Hidupku sekarang, amin, ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu Tuhan. Hidupku sekarang, amin, ku persembahkan di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum yang menyenangkan-Mu. Segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Ku padamu. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu Tuhan. Ku senangkan hati-Mu Tuhan. Ku senangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap kita Amin. memberikan persembahan yang terbaik untuk Amin. Tuhan kita. Amin. Amin. Dan saatnya juga kita akan memberikan, memuji, menyembah Tuhan yang memberi kegirangan kepada kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Memuji dan menyembah
biarlah setiap kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, menjadi berkat bagi semua orang. Amin. 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 Haleluya. Setiap kita telah ditebus oleh darah yang kudus, dan setiap kita juga akan memberkati banyak orang dimanapun kita berada. Kami terima kuasa-Mu Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa dan semuanya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota berkat. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau serahkan, ku kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat terjadi. Amin. Kami tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota berkat. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau serahkan, ku kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat terjadi. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota berkat. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau serahkan, ku kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat terjadi. Amin. Terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau serahkan, ku kami bawa di setiap langkah.
mujizat untuk terjadi. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kalau pengorbanan yang begitu besar yang telah diberikan oleh Tuhan kepada setiap umatnya. Amin. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan.
taat dan setia. Kami mau melakukan apa yang menjadi titah-titah. Tuntun, pimpin, arahkan kami, bimbing kami. Terima kasih Yesusku. Urapanmu turun atas hamba-Mu. Hamba-Mu tidak mau berkata-kata atas logika dan pikiran hamba-Mu. Dan Roh Kudus yang ambil alih, Roh Kudus yang berbicara. Sampaikanlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang percaya bersama saya mau katakan amin. Silakan duduk saudara. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Saya sangat bersyukur. Ayo GKKI Penabur Benih. Ini bulan awal September. Amin. Saya percaya September aku mendapat berkat yang baru. Yuk bersama saya. Di bulan September aku mendapat berkat yang baru. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. September aku mengalami mujizat Tuhan. Berkatakan dengan iman saudara. September aku mengalami mujizat Tuhan. Amin. Aku juga mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan. Aku percaya di dalam nama Yesus. Bulan yang baru, kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Gak kerasa kita sudah masuk di bulan September. Namun saya percaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan nyatakan buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Yuk kita lihat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Sedikit aja saudara, firman Tuhan ini mengajarkan bagi setiap kita bagaimana di akhir zaman ini saudara. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Ya, kita mau belajar ya saudara, kita bahas sama-sama. Saya beri judul orang yang taat diberkati Tuhan. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Kuncinya taat, ya. Yuk kita lihat. Kita baca sama-sama 2-3. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku untuk menjadi budaknya." Ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Sampai di sini dulu, nanti kita sambung sampai ayat yang ke-7. Saudara dengar baik-baik, ada sebuah peristiwa dari istri seorang hamba Tuhan, dari istri seorang pelayan Tuhan yang takut akan Tuhan, di mana suaminya sudah meninggal. Dia hidup dengan anak-anaknya, kedua anaknya. Apa yang terjadi saudara? Keluarga ini hidup dalam kekurangan. Bagaimana Bu melihat dalam kekurangan? Ayat yang pertama, kita masih kembali ke ayat yang pertama. Di dalam kehidupan mereka, ibu ini merasa takut saudara. Kenapa? Karena kedua anaknya ini, ya hamba itu takut akan Tuhan. Ini tadi pelayannya ya, hamba Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang itu sudah datang untuk mengambil kedua orang anaknya untuk jadi budaknya. Kenapa saudara? Karena ibu ini gak bisa bayar utang. Hidup dalam kekurangan. Wow. Tapi dengar baik-baik saudara. Firman Tuhan ini mengatakan anaknya akan jadi budak. Siapa yang mau mengangkat anaknya menjadi budak? Ini adalah penagih hutang. Saya mau jelaskan buat saudara. Penagih hutang ini berbicara tentang iblis saudara. Iblis yang sering merongrong kita. Iblis yang sering mengintai setiap kita anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Jangan saudara berpikir, wah saya melayani saya tidak kekurangan. Wah saya melayani Tuhan saya takut Tuhan saya nggak punya masalah. Enggak saudara, kita sama. Setiap masalah pasti kita alami. Setiap pergumulan pasti kita hadapi. Setiap persoalan sakit penyakit kita juga alami. Tidak terkecuali selama kita masih ada di dunia ini.
Namun saudara, penagih hutang ini, saya katakan ini yang merongrong saudara ibu janda ini. Dia terus datang. Bahkan saudara, ini dipakai. Iblis pakai saudara untuk apa? Untuk membuat anak Tuhan ini lemah. Tapi dengar baik-baik, ibu janda ini gak pernah lemah. Ibu janda ini tetap kuat. Dia tidak pernah mengeluh, walaupun dia dalam kondisi yang bingung. Aduh, kedua anak saya mau diambil menjadi budak karena saya gak bisa bayar utang. Dengar baik-baik saudara. Kita mau melihat ayat yang kedua. Yuk kita buka lagi. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Abdi Allah ini hamba Tuhan. Ya. Masih dulu ayat yang ke-1 Pak. Ya. Masih ayat ke-1 baru nanti kita pindah. Lalu datang. Ya. Kedua ya. Kedua Patrika. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Janda ini datang kepada hamba Tuhan, ya, Elisa, dan berkata, apakah yang dapat ku perbuat bagimu, ibu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Saudara, ketika saya membaca ini, ya, ibu ini saudara berusaha untuk tetap semangat, untuk tetap berjuang. Dia tidak pernah lemah imannya. Dia tetap kuat dan setia pada Tuhan. Walaupun iblis terus melongrong ibu ini, melemahkan ibu ini, namun satu hal, dia tetap semangat. Hari ini saudara, saya mau katakan pada saudara dan saya, ya, ini firman pedang bermata dua. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami pergumulan. Mungkin saudara sedang kekurangan. Mungkin saudara juga sedang menghadapi masalah, sakit penyakit yang mungkin tidak kunjung sembuh. Namun satu hal pada malam hari ini saudara, masalah, pergumulan boleh ada dalam hidup kita. Dengar baik-baik saudara, ibu janda ini pun sama. Dia mengalami begitu beban yang begitu berat. Dia melayani, dia setia, dia takut Tuhan. Kok dia mengalami masalah? Tapi satu hal, dia punya iman yang luar biasa. Kita mau belajar teladan dari ibu ini saudara. Seringkali saudara, kita gak sadar di dalam hidup kita, kita punya penolong. Siapa penolong saudara? Tuhan Yesus. Seringkali kita melupakan di dalam hidup kita saat kita mengalami kesulitan, mengalami sakit penyakit, kita punya penolong yang siap untuk menolong saudara dan saya, yang siap untuk memulihkan hidup saudara dan saya. Ada amin saudara? Wanita ini, ibu ini saudara, dia mengambil keputusan tidak yang salah, ambil keputusan. Walaupun hidupnya tertekan, keputusan dia ambil, dia mau datang kepada seorang hamba Tuhan bernama Nabi Elisa. Nabi Elisa ini hamba Tuhan, laki-laki loh saudara. Luar biasa. Dia datang, dia ingin berdoa, dia ingin meminta petunjuk dari Nabi Elisa. Dia mencari hamba Tuhan ini hanya untuk apa? Dia ingin berjumpa dengan Tuhan, mencari Tuhan, bukan mencari berkat. Tapi dia mencari Tuhan. Dia datang. Anak-anak Tuhan di tempat ini, ayo kita belajar seperti ibu ini. Anak-anak Tuhan, mari kita mau selalu mencari Tuhan itu dengan segenap hati kita. Amin. Kita mau mencari Tuhan itu dengan segenap jiwa kita. Jangan kita mencari Tuhan yang asal-asalan, asal doa, asal ibadah, bukan asal menyembah. Tapi kita mau cari Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Itulah kerinduan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Seberapa banyak di tempat ini yang sedang mengalami masalah persoalan pergumulan dalam hidup saudara? Saya percaya saat saudara cari Tuhan, di dalam Tuhan pasti ada pertolongan. Amin. Oleh sebab itu jangan kita patah semangat. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui oleh saudara dan saya. Carilah Tuhan selama Ia bisa kita temui saudara.
Kita masih bisa berjumpa dengan Tuhan kita, yaitu Yesus. Anak-anak Tuhan di tempat ini, seringkali saudara, air mata saudara dan saya tidak akan dibiarkan Tuhan. Amin. Ibu ini dia menangis sama Tuhan. Tuhan tolong, saya mau bayar utang, tapi saya nggak punya uang, hidup saya dalam kekurangan. Di mana orang penagih hutang ini mau memperbudak, mengambil kedua anak saya untuk jadi budaknya. Berat nggak saudara? Berat. Beban yang dia pikul, dia mencucurkan air matanya. Begitupun seringkali kita menghadapi beban, masalah, persoalan, pergumulan dalam hidup saudara dan saya. Kita seringkali mencucurkan air mata di kaki Tuhan. Tapi dengar baik-baik saudara, ketika kita menangis di kaki Tuhan, kita mencari Tuhan, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Katakan, Tuhan tidak akan membiarkan saya. Tuhan tahu anak-anaknya yang selalu mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan setia terus mencari Tuhan, maka mujizat akan dialami dalam hidup. Ada amin saudara? Dengan setianya ibu ini mencari bukan mencari hamba Tuhan, tapi dia mencari Tuhan. Apa yang dia alami? Dia mengalami berkat Tuhan. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan, gak dikurangi. Maka saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk kita mau lebih lagi cari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan lebih dari segalanya dalam hidup kita. Saya percaya ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan bertindak. Ketika kita taat dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan mengerjakan segala sesuatu di dalam hidup saudara dan saya. Dan saudara dan saya akan menerima jaminan yang kekal dari Tuhan. Ada amin saudara? Saya percaya kalau saudara dan saya selalu mencari Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Katakan kiri kananmu, kalau engkau mencari Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Amin. Amin saudara. Di sini amin. Nanti pulang enggak ya? Saya percaya. Saudara, seringkali diakui atau nggak diakui ya saudara, saat kita punya masalah, jangankan lagi ada masalah, lagi ada persoalan, lagi ada tantangan dalam hidup kita, lagi ada keperluannya, baru kita cari Tuhan. Ini seringkali saudara, betul apa betul? Betul apa betul? Jangan karena ada masalah, ada pergumulan berat, ada hal yang lebih penting, saya punya keperluan di dalam hidup saya yang mendesak, baru saya cari Tuhan. Betul apa betul? Sadar ya, kalau lagi butuh baru cari Tuhan. Enggak saudara, anak-anak Tuhan. Tapi saya percaya kita mau terus hidup, kita punya kerinduan untuk selalu dekat intim dengan Tuhan. Ada amin saudara? Saat Tuhan jawab, seringkali saudara kita, betul bu, saya mencari Tuhan, saya punya pergumulan, punya beban berat, punya tekanan, punya masalah, sakit penyakit, saya cari Tuhan. Wow, luar biasa bu, Tuhan sudah jawab doa saya. Saya mengalami kemenangan dari Tuhan, saya mengalami kesembuhan dari Tuhan. Setelah itu kita saudara lo yang bilang, udah dijawab, lupa sama Tuhan, nggak mau cari Tuhan lagi, nggak mau ibadah lagi sama Tuhan, nggak mau doa lagi, kan doaku sudah dijawab. Hati-hati anak-anak Tuhan. Yang kedua, yang Tuhan rindu saat kita doa, kita belum dijawab sama Tuhan, saat doa saudara belum ada jawabannya dari Tuhan, dengar baik-baik, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Jangan pernah apa saudara? Kecewa. Jangan pernah juga tinggalkan doa kita. Jangan pernah tinggalkan pelayanan kita. Jangan pernah tinggalkan ibadah kita,
baik-baik saudara. Kalau saudara sudah berdoa, sudah cari Tuhan, belum dijawab doanya, saudara dengar baik-baik. Kita harus memiliki hati yang percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Sekalipun doa kita nggak atau belum dijawab sama Tuhan, kita menyadari, oh doa saya nggak dijawab sama Tuhan, oh doa saya belum dijawab sama Tuhan, tapi saya percaya Tuhan ada waktu Tuhan yang terbaik buat saya. Yang percaya katakan bersama saya, amin. Hari ini mungkin ada yang belum terjawab, tapi dengar, ada waktu Tuhan yang terbaik. Karena Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih mengerti, Tuhan lebih memahami. Katakan bersama saya yuk, ada waktu Tuhan yang terbaik bagi saya. Amin, dengan iman. Jangan kecil hati, jangan kecewa, jangan sedih, tetap cari Tuhan. Dengar baik-baik jemaat penabur benih, apapun pergumulanmu jangan sampai tinggalkan Tuhan. Jangan sampai tinggalkan hadiratnya Tuhan. Ada amin? Kita mau tetap setia seperti ibu janda ini. Dia tetap setia. Dia itu suaminya melayani takut Tuhan. Seringkali kita salah dalam pola pikir. Orang yang melayani, orang yang takut Tuhan gak punya masalah. Tetap ada masalah. Tapi dengar baik-baik. Tapi orang yang setia kepada Tuhan, walaupun keadaannya sulit, tetap cari Tuhan, Tuhan akan memberkati hidupnya. Amin. Lanjut ayat yang ketiga. Yuk kita lihat ayat yang ketiga. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Ayat yang keempat. Baca lagi yuk. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. 5. Ya. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Saudara dengar baik-baik. Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Ada amin saudara? Katakan, Tuhanku Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tetap setia. Orang yang setia pada Tuhan seperti janda ini, dia mengalami mujizat dari Tuhan. Ada amin saudara? Kuncinya apa? Yang kedua tadi setia. Yang kedua belajar taat. Wanita ini ketika Elisa bilang, ada berapa bejanamu? Ada 1. Minta pergi ke tetangga-tetangga. Yang banyak, kata Elisa. Di saat Elisa berkata, ayo, menyuruh pada janda ini, cari bejana. Ibu ini taat gak saudara? Taat. Dia melakukan, mungkin secara pikir, Pak Elisa, masalah saya punya apa saudara? Masalah janda ini punya apa? Punya utang yang harus dibayar. Tapi saat Elisa, dia bicara dengan Elisa, janda ini, ibu ini bilang, Elisa ini bilang, kamu ada apa yang ada di rumahmu? Bejana dengan minyak. Cari bejana lebih ke tetangga-tetanggamu, minta kumpulkan lebih banyak lagi. Saudara di dalam berpikir, dalam logika, janda ini berpikir, Pak Elisa, masalah saya tuh kan saya harus bayar hutang. Kedua anak saya akan diambil untuk jadi budak. Kayaknya gak nyambung deh. Betul apa betul? Kayaknya gak nyambung. Tapi ibu ini gak mengeluh. Ibu ini gak protes sama Bapak Elisa. Dia tetap taat. Ketika diperintahkan apapun
pun dia tetap melaksanakan dan dia tetap melakukan tanpa protes. Artinya anak-anak Tuhan, mungkin secara pikiran masalah ibu ini hutang yang harus dibayar, betul. Tapi kok Nabi Elisa memberi petunjuk untuk cari apa tadi? Bejana. Saudara tahu masalah ibu ini apa? Hutang. Saya ulang terus, kenapa? Supaya kita mengerti firman Tuhan ini. Karena saya terus menemukan hal-hal yang baru. Ketika kalau kita sebagai manusia, saya punya utang, kok saya suruh cari bejana? Lucu banget ya. Tapi kita belajar teladan dari ibu janda ini. Apa teladannya? Ibu janda ini taat. Katakan kiri kananmu, taat. Mau taat ya? Kata taat dibulak-balik tetap tulisannya taat. Oh dahsyat. Apa yang diperintahkan Elisa dia kerjakan. Apa buktinya? Buktinya dia taat. Dia menyeru kedua anak-anaknya untuk pergi mencari bejana itu ke tetangga-tetangganya. Nak, pergi cari bejana itu yang sebanyak mungkin. Kita isi dengan hanya minyak yang kita punya. Luar biasa saudara. Dia menyuruh anak-anaknya dan anaknya juga tetap berangkat. Dia taat untuk meminjam bejana ini keluar. Saudara kekasih, ketaatan itu harus menundukkan logika kita. Amin. Sekali lagi supaya kita ingat, ketaatan itu harus menundukkan logika dan pikiran kita. Amin. Yuk sama-sama. 2, 3. Ketaatan itu harus menundukkan logika kita dan pikiran kita. Betul apa betul? Betul. Kalau janda ini nggak taat, dia berpikir kok Nabi Elisa, saya kan harus bayar utang, kenapa suruh pinjam bejana ke tetangga? Nggak nyambung ya secara pola pikir. Tapi dengan baik-baik, ketaatan di dalam hidup saudara dan saya itu menundukkan logika kita. Jadi kita gak berpikir lagi saudara, tidak pakai logika. Ibu ini melakukan apa yang dituntun Tuhan. Seberapa banyak yang kita mau taat, kita mau melakukan apa yang dituntun Tuhan. Di bulan September ini tuntunan sudah kita terima. Kita mau lebih lagi intim dekat dengan Tuhan, mau lebih lagi menjaga hidup kita, jaga hati kita supaya hati kita bersih. Tuhan perlihatkan di mana keran air dari surga itu mengalir. Saudara dan saya adalah saluran selang. Kalau ada tanah di dalamnya, kalau ada hal-hal yang mengganjal di dalam selang ini, airnya kira-kira lancar atau enggak? Enggak. Tapi ketika saluran ini bersih, hati kita bersih, pikiran kita bersih, hidup kita bersih, tidak ada kotoran-kotoran di dalam hidup kita. Saya percaya berkat aliran dari surga kerannya turun dalam hidup kita. Mengalir. Amin saudara. Itu janji Tuhan. Saya sangat terberkati di dalam ayat yang 6 dan 7. Yuk kita baca ini yang terakhir. Semangat 45 kalau terakhir. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu pada anaknya, dekatkanlah kepada sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Artinya kita siapkan bejana hati kita, hidup kita, supaya minyak itu dari surga terus mengalir, memancar. Amin. Tidak tersendat. Berkat Tuhan akan mengalir di dalam hidup saudara dan saya kalau kita taat kepada Tuhan. Ada amin saudara. Orang yang beriman adalah orang yang selalu mengelola berkat Tuhan. Luar biasa. Ayat yang ke-7 terakhir. Kita baca saudara. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak. Dahsyat nggak saudara? Awalnya tidak ada yang di dalam pikiran. Mau bayar utang disuruh apa? Cari bejana ke tetangga-tetangga. Kan masalahnya bayar hutang.
Tetapi ketika dia taat, dia mencari Tuhan, dia terus mengandalkan Tuhan, dia memiliki iman, dia percaya kalau Tuhan akan menolong dia, dia melihat mujizat itu nyata. Amin. Luar biasa. Janda ini tahu apa yang harus dia dahulukan. Saudara, ketika bejana-bejana ini dituang oleh minyak yang dia miliki, yang punya satu bejana dibagi-bagi, dituang penuh, dituang penuh, dituang penuh, dituang penuh. Saudara, kira-kira bejananya banyak nggak? Banyak. Penuh nggak? Penuh. Tapi ketika Elisa bilang juallah, janda ini juga taat, dia menjual minyak itu. Dia bayar hutang-hutangnya. Luar biasa. Dia bayar utang-utangnya. Bahkan ketika Elisa bilang pergilah jualan minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebih engkau serta anak-anakmu. Ini firman luar biasa. Janda ini hidup dari lebihnya, saudara. Janda ini mengalami berkat Tuhan, mengalami kebaikan, mengalami kemurahan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena janda ini menjaga hidupnya, jaga hatinya, tetap bersih, tetap kudus, tidak ada kotoran di dalam hatinya. Dia tetap percaya. Seringkali kita berkata sama Tuhan, Tuhan, aku percaya Tuhan pasti tolong aku. Tuhan, aku percaya kalau Tuhan mau melakukan mujizatnya buat aku. Seringkali kita cukup dengan percaya saja. Betul apa betul? Tidak beriman, tidak bertindak, tapi ketaatan terhadap perintah Tuhan. Itulah kunci keberhasilan janda ini. Janda ini berhasil nggak, saudara? Kebayang nggak utangnya? Ada lebih nggak? Menikmati nggak? Menikmati. Karena apa? Karena dia taat, karena dia punya iman kepada Tuhan Yesus. Dia tidak cari pertolongan manusia, tapi dia mencari Tuhan, mencari hamba Tuhan untuk sama-sama mendoakan, minta tuntunan dari Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Mari kita mau lakukan di dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan di tempat ini, ketika kita punya pergumulan, yang pertama kita datang pada Tuhan Yesus. Siap, saudara? Yang kedua, tetap setia pada Tuhan. Yang ketiga, kita mau taat pada Tuhan. Yang keempat, miliki iman. Kita ketika memiliki iman, seburuk apapun di dalam hidup kita, sesulit apapun di dalam kondisi kita, kita yakin Tuhan pasti menolong kita. Iman tanpa perbuatan itu mati. Oleh sebab itu, ketika saudara dan saya beriman, kita mau terus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kadangkala sadar atau nggak sadar, kita hanya percaya sama Tuhan. Itu saya sudah beriman, Tuhan, saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Nggak salah, saudara. Kita percaya Tuhan pasti tolong saya. Saya percaya Tuhan pasti sembuhkan saya. Saya percaya Tuhan pasti memberkati saya. Cukup sampai gak ada tindakan dalam hidup kita. Yang Tuhan mau kerjakan bagian kita, Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya Tuhan. Kalau kita benar sudah beriman dan kita percaya, kita memperkatakan dengan iman, kuasanya dinyatakan dalam hidup kita. Apa yang kita perkatakan, Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Ada amin, saudara? Itulah Tuhan Yesus. Tuhan baik dalam hidup saudara. Dalam segala keadaan apapun hari ini, anak-anak Tuhan, yuk kita mau berkata, Tuhan, aku percaya hari ini hutang-hutangku lunas dengan cara Tuhan. Seperti janda ini, dia datang pada hamba Tuhan, dia doa bukan supaya hutangnya dilunasi, ya, tapi dia datang pada Tuhan, cari Tuhan, dia percaya, dia punya iman. Semuanya Tuhan yang menyelesaikan dengan caranya Tuhan. Seringkali kita mau pakai cara kita, maunya begini, maunya instan, maunya begitu. Enggak. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Amin.
Inilah mujizat keajaiban yang dialami oleh janda yang sedang kekurangan. Saudara, dalam kita ada roh Tuhan, amin. Di dalam hidup kita ada roh Allah, ada roh Tuhan Yesus. Dan sebab itu saudara, kita tidak bisa tinggal diam, hanya cukup percaya. Tetapi kita mau bertindak dengan taat, dengan setia, dengan mencari Tuhan, dengan terus mengandalkan Tuhan, dengan terus menaruh pengharapan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak buat saudara dan saya. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Saudara, ini kuat di hati saya. Anak-anak Tuhan boleh mengangkat tanganmu, kedua tanganmu. Ketika engkau hari ini dalam kondisi apapun, seperti firman Tuhan, seperti janda yang menghadapi intimidasi, menghadapi tekanan, serangan, mari anak-anak Tuhan taruh tanganmu di dadamu. Saat ini Tuhan berkata, Yesus berkata kepada engkau, aku Tuhan, aku Yesus, aku Tuhan yang ajaib. Engkau akan mengalami perkara-perkara ajaib kalau kau taat, beriman, dan percaya datang kepada Tuhan, tidak mengeluh, tidak menyerah, tidak bimbang, bahkan engkau terus berjuang di dalam imanmu, tidak ada keraguan dalam hatimu. Tuhan katakan, aku Tuhan, aku yang menolong engkau, aku yang memberkati engkau, aku yang menyertai engkau, aku yang melindungi engkau. Percaya saudara, kita punya Tuhan yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Tanda-tanda mujizat hari ini saudara, ketika pengurapan, Tuhan akan memateraikan saudara dengan darah Tuhan Yesus yang menjamin hidup saudara yang percaya, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, yang selalu mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Maka kata firman Tuhan, engkau pulang dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan pengharapan yang baru, dan Tuhan akan nyatakan kuasanya, kasihnya, kemurahannya dalam hidupmu. Hari ini firman Tuhan sudah kita dengar. Yang pertama, kita harus mencari Tuhan. Yang kedua, kita setia. Yang ketiga, kita mau taat. Yang keempat, kita punya iman. Dibangkitkan iman kita, sehingga kita boleh memiliki roh yang hidup dalam hidup kita, terus membangkitkan iman saudara dan saya. Jangan, tadi firman Tuhan katakan, saat kita butuh baru cari Tuhan, baru kita dalam masalah pergumulan, hal-hal yang genting terjadi dalam hidup kita, baru kita cari Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan, carilah Tuhan selama ia bisa ditemui oleh saudara dan saya. Tuhan itu ada. Saat saudara berjalan bersama Tuhan, percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus. Itu Tuhan akan nyatakan dalam hidupmu. Saya mengundang para imam musik, mari saudara kita persiapkan untuk perjamuan kudus. Bapa, ini hati kami, teladan ibu janda ini Tuhan, boleh ada dalam hidup kami. Kami mau tetap setia, taat, dan memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Kami mau terus mencari-Mu, dekat dengan-Mu, intim dengan Engkau. Dan kami mau di bulan September ini Tuhan menuntun kami. Tuntunlah kami Bapa, arahkan kami, bimbing kami, sehingga kami boleh mengalami mujizat keajaiban-Mu. Kami boleh mengalami Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan Yesus, kami mau masuk di dalam perjamuan kudus. Bapa, Kau melihat hati kami, Engkau melihat kerinduan kami, Engkau melihat hati kami yang paling dalam malam hari ini Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, ampuni pelanggaran kami, ampuni perkataan, perbuatan, tingkah laku kami ya Abba, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kami minta perkenanan-Mu, tahirkan kami, sucikan kami, kuduskan kami oleh kuasa darah Yesus, sehingga kami boleh berkenan sehidangan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib. Karena kami percaya Tuhan hadir di tempat ini,
Hadirat-Mu terus melawat kami ya Roh Kudus. Kami percaya ada malaikat yang Tuhan perintahkan untuk membawa api-Mu turun di tempat ini, untuk mengurapi kami, untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa. Saya mengundang Kiki untuk maju ke depan. Kita angkat pujian. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersama kita, kami mau sepakat datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Kuduskan, lahirkan kami. Kami minta perkenanan-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Huria Rabba Yesus. Kurima ayana asana. Uribi iri Lord Jesus. Syakara badana kasih. Kami mau melayani perjamuan kudus ini Tuhan. Sebelumnya Tuhan, kami minta perkenanan-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari saudara datang pada Tuhan, minta ampun pada Tuhan Yesus. Kurabakan kasih. Inaralabayana namas. Inaralabayana namas. Yes. Glorifikan nama Yesus. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Mu. Kekudusan-Mu melingkupiku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan roti dan anggur mengalir kuasa-Mu dan suci. Tuhan mengubah kami menjadi tubuh dan darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini berfirmanlah Tuhan bagi umat-Mu, beribadah dengan baik, sampaikan pesan-pesan yang apa di dalam nama Tuhan Yesus. Bulan September ini Tuhan, bulan yang baru, bulan kemenangan buat kami. Di dalam nama Yesus, bersabdalah Tuhan, berbicaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan, kekudusan-Mu
saudara dan saya diselamatkan. Oleh karena karya salib Tuhan Yesus di kayu salib, saudara disembuhkan. Oleh karena karya salib Tuhan Yesus, saudara dipulihkan. Bahkan saudara lebih dari pemenang. Segala dosa, kutuk, maut, Tuhan sudah lepaskan. Dan Tuhan memerdekakan setiap hidup saudara dan saya. Dan Tuhan juga memperbaharui hidupmu oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Saudara, saya mendapat ayat di dalam Mazmur 119 ayat 26a. Mazmur 119 ayat 26a. Firman Tuhan katakan, diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Mari saudara, kita mau angkat tubuh Kristus, tubuh yang dipecah-pecahkan untuk mengampuni dosa, untuk menanggung segala kutuk, untuk menanggung segala penyakitmu, untuk menanggung segala masalah, beban, persoalan dalam hidup. Mari saudara angkat lebih dari atas kepalamu. Dengarlah firman Tuhan. Kuraba atakasim the Lord Jesus. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Saudara, bukan yang kau pegang adalah tubuh Kristus. Mari kita terima di dalam nama Yesus. Mari saudara angkat. Urayana se. Inilah darah Yesus. Darah yang tercurah di kayu salib. Darah yang memulihkan, menyembuhkan, menyelamatkan, menguduskan, mentahirkan hidupmu, mengampuni segala dosa. Urabaya se. Sehingga kutuk-kutuk tidak dapat mendekat kepadamu. Darah yang memateraikan hidupmu. Di dalam nama Yesus, dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu hari yang baru dalam kerajaan Allah. Saudara, bukankah yang kau pegang adalah darah Tuhan Yesus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara naikkan syukurmu pada Tuhan. Firman Tuhan katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, percayalah dengan iman, saudara, dosamu sudah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus menanggung kelemahanmu.
Mari saudara angkat kedua tangan.
surga. Hamba minta pengurapan-Mu turun yang anak-anak-Mu hari ini. Bungkus kotakan Sukabumi dengan udara Yesus. Anak-Mu yang hadir di tempat ini Bapa, jangan dilewatkan satu pun Bapa. Tapi mereka satu persatu, dari kepala sampai kepala kaki Bapa, agar mereka menerima semua kekurangan Bapa dan mengalami kuasa-Mu dari surga Bapa. Otoritas-Mu diberikan kepada mereka Bapa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Ada satu ibu hari ini yang hadir di sini, pegang di kandunganmu, karena engkau sudah menantikan kandunganmu berbuah. Dalam nama Yesus, kandunganmu berbuah mulai sekarang. Dan tahu memang engkau mempunyai seorang anak. Dalam nama Yesus.
sedikit ya saudara. Nggak khotbah lagi. Tapi saya merasakan tadi kuat banget di hati saya. Dengan anak-anak Tuhan di tempat ini. Ke depan kita tidak akan menjadi lebih baik. Tapi anak-anak Tuhan, Tuhan sudah nyatakan kebaikannya buat kita. Amin. Kita percaya setiap kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Sesulit apapun kehidupan saudara ke depan, gak usah takut. Kita punya Tuhan penolong dalam hidup kita. Seperti yang Tuhan ingatkan, ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan ingatkan kelola berkat yang dari Tuhan. Seperti janda yang sedang mengalami kekurangan tapi mengalami mujizat Tuhan, ya dia punya berkat, ya punya kelebihan berkat menyelesaikan semua utang-utangnya, tapi dia mengalami berkat Tuhan dan hidupnya boleh menjadi berkat. Saya percaya setiap hidup saudara diberkati untuk jadi berkat. Amin. Maju terus untuk melayani, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati. Saya kembalikan. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman-Nya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, untuk perjamuan kudus serta pengurapan. Dan tiba saatnya kami akan memberikan pekerjaan untuk Tuhan di tempat ini dan beserta persembahan diakonia. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ini ada pengumuman ya. Untuk persembahan di minggu pertama dan minggu ketiga akan ada dua kantong. Jadi 1 bulan akan ada persembahan 2 kali, minggu pertama dan minggu ketiga. Yang satu seperti biasa persembahan umum yang berwarna merah nanti kantongnya, dan yang warna biru untuk persembahan diakonia. Biarlah kita semua dapat memberikan dengan kerelaan hati kita, dan kiranya Tuhan membalasnya dengan berlipat-lipat kali ganda. Amin. Silakan kepada petugas kolektan. Tuhan memberiku kehadirannya, dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kehadirannya, dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, berlipat-lipat kali ganda. Mungkin ada pengumuman? Tidak ada. Mungkin ada jemaat mungkin yang baru datang pertama kali hadir. Ada? Tidak ada, semua jemaat-jemaat yang setia yang berada di tempat ini ya. Sebentar kita akan masuk di dalam doa syafaat. Nanti saya mohon dengan kasih Tuhan Ibu Heni berdoa untuk berdoa syafaat. Buat Ibu Krista itu juga berangkat.
Saya undang saudara-saudara bangkit berdiri. Bapak, kalau pada malam ini kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kalau kami udah beribadah kepadamu Bapak. Kalau pada malam ini Tuhan kami mau bawa terus bangsa dan negara kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau pegang kendali atas situasi bangsa kami. Engkau yang memberkati terus bangsa kami Bapa. Kami percaya politiknya diberkati Tuhan. Keadaan politiknya dalam kendalinya Tuhan aman. Kami percaya Tuhan. Tuhan terus menyertai bangsa ini Bapa. Kami hanya menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Perekonomiannya juga diberkati Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami dipelihara dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan Bapa. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ada shalom Tuhan yang Tuhan berikan di seluruh pelosok penjuru tanah air kami ini Tuhan. Ada keamanan, ketentraman yang Tuhan berikan Bapa. Bahkan pada malam ini kami berdoa buat kota kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami percaya perlindungan-Mu nyata atas kota kami. Kota kami diberkati Tuhan. Dan kami hanya menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Tuhan berkati wali kotanya. Pemerintahan kota Madya Sukabumi diberkati. Bahkan pembangunan boleh terus berlangsung di kota kami Sukabumi ini Bapa. Karena kami percaya di mana ada kesejahteraan kota, di situ pun kesejahteraan kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur malam ini kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kita akan menerima doa berkat dan Ibu Gembala yang akan membawakannya. Mari saudara kita mengangkat tangan pada Bapa di surga. Kita juga mau berdoa buat Ibu Kristanti yang akan berangkat ke Jerman tanggal 9. Kita doakan Bapak dalam nama Yesus. Kami menyerahkan perjalanan Ibu Kristanti ke Jerman dan ke Belanda. Kuasa Tuhan dinyatakan, penyertaan Tuhan sempurna, diberkati kesehatannya, tibakan tanpa kekurangan satu apapun. Karena aku percaya Tuhan menyertai dimanapun anakmu berada, memateraikan oleh darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku percaya damai sejahtera dan sukacita turun buat Ibu Kristanti. Bahkan Tuhan, aku percaya Ibu Kristanti diberkati Tuhan dengan berkat kelimpahan. Mari saudara kita angkat tangan pada Bapa di surga. Saudara, terimalah berkat pertolongan dan kasih sayang Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu. Diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan mencurahkan minyak anggur gandum yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau, menudungi, melindungi, memagari, membentengimu. Tiang awan, tiang api selalu menyertai hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat kelimpahan menjadi milik bagian dalam hidupmu. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal, Maranatha. Saudara dan saya sudah menerima berkat-berkat Tuhan. Yang percaya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati.